kita naikkan pujian ini, Yesus kami puja. Kita naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau
untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini bagaikan bejana siap dibentuk. Saudara kekasih Tuhan, apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik, ditolong, diberkati, dan diberi kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita dapat senantiasa berada di dalam pemeliharaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa supaya firman yang kita pelajari pada
pagi hari ini sungguh sangat menguatkan, memberkati, terlebih lagi menguatkan iman kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah kami yang baik, Allah kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan sungguh nyata dapat kami alami. Dan itu terbukti Tuhan, kalau hari ini kami sehat, kami diberikan nafas hidup oleh Tuhan, kami masih diberikan keluarga, kami masih diberikan pekerjaan, pelayanan dan sebagainya. Semua karena anugerah, karena kebaikan Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami ya Tuhan, sehingga firman yang kami pelajari pada pagi hari ini sungguh menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, satu kali saya membaca sebuah cerita tentang Napoleon, di mana kisahnya adalah kisah Napoleon dan pasukannya dari Prancis memasuki Austria pada malam menjelang Paskah. Mereka tidak menemukan adanya perlawanan karena semua orang pergi ke gereja pada waktu itu untuk berdoa dan mempersiapkan untuk Paskah. Pada waktu subuh semua lonceng berbunyi di seluruh kota itu, bahkan sampai ke desa-desa. Lonceng itu menandakan bahwa Yesus hidup. Kemudian Napoleon panik mendengar lonceng bersaut-sautan dan memerintahkan agar pasukannya mundur. Lonceng-lonceng itu berbunyi menandakan bahwa Yesus hidup. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang sebab Yesus hidup ada hari esok. Sebab Yesus hidup ada hari esok. Mari bersama-sama kita melihat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-34. Tetapi pada kesempatan ini kita hanya membaca beberapa ayat saja, yaitu ayat yang ke-16 sampai ke-17, ayat 33 dan ayatnya yang ke-34. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku bisa membaca di rumah di lain kesempatan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-34 tentang kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kekristenan kita dibangun di atas dasar kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ada banyak nabi, ada banyak rasul, bahkan ada banyak tokoh-tokoh rohaniawan mengalami kematian. Tetapi Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, bahkan hidup untuk selama-lamanya. Alkitab mencatat bahwa Yesus mati, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dan ia naik ke surga. Dan kelak dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada dia. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 34 ini, ada 3 hal penting yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama, mari bersama kita melihat dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan sebagai orang yang percaya adalah percaya akan kebangkitan Yesus. Percaya akan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adapun latar belakang mengapa Paulus menulis surat ini kepada orang Kristen di Korintus adalah bahwa pada waktu itu
ada di antara orang-orang Kristen yang berkebangsaan Yahudi tidak percaya atau belum percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Karena memang tradisi mereka mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan untuk orang mati. Itu sebabnya Paulus perlu meluruskan hal itu supaya mereka memiliki suatu keyakinan, suatu iman bahwa betul Yesus mati dan pada hari ketiga dia bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, banyak orang tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian dan dia hidup. Bahkan Thomas murid Yesus sekalipun hampir tidak percaya. Namun setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka ia percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika Yesus tidak bangkit, kata Paulus, maka tidak ada kebangkitan bagi orang mati. Jika Yesus tidak bangkit, maka tidak ada kebangkitan bagi manusia. Dan Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Korintus adalah, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, namun Alkitab mencatat bahwa Yesus bangkit dan hidup. Hal itu dibuktikan dengan kuburnya yang kosong, lewat kesaksian Maria Magdalena, bahkan lewat kesaksian malaikat surga. Bahkan Yesus sendiri pun pernah berkata bahwa kelak dia mati, bahkan pada hari yang ketiga juga dia akan bangkit. Dalam Lukas pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Yang kedua, hal penting yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu jauhi pergaulan yang merusak iman kita. Jauhilah pergaulan yang merusak iman kita. Dalam ayatnya yang ke-33, firman Tuhan berkata, ayat 33 firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembali Paulus menegur, menasihati jemaat Tuhan di Korintus agar mereka tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Itu sebabnya dia berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada banyak orang yang ingin merusak iman kita, yang ingin merusak keyakinan kita kepada Yesus bahwa dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memilah-milah teman, mari kita memilih-milih pergaulan, mari kita jauhi pergaulan yang merusak iman kita. Kita jauhi pergaulan orang-orang yang mau merusak keyakinan kita kepada Yesus. Itu sebabnya Paulus berkata, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk dapat merusak iman kita kepada Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jauhilah pergaulan yang merusak iman kita. Jauhilah pergaulan yang merusak keyakinan kita akan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah hal penting yang kedua yang harus kita perhatikan sebagai orang yang percaya. Pertama, kita harus percaya bahwa Yesus bangkit. Itu sebabnya ada pengharapan bagi kita, kelak kita juga akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, ternyata firman Tuhan berkata, jauhi pergaulan, sebab pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk dapat merusak iman kita. Nah, yang ketiga, hal yang penting yang harus kita perhatikan sebagai orang yang percaya, kita melihat dalam ayat yang ke-34, firman Tuhan berkata, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal itu kukatakan supaya kamu merasa malu. Nah, yang ketiga yang perlu kita perhatikan sebagai orang yang percaya perihal kebangkitan Yesus adalah sadar dan bertobatlah. Sadar dan bertobatlah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus benar-benar menegur orang-orang yang mau meracuni iman percaya orang Kristen pada waktu itu. Paulus menegur mereka yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, padahal mereka orang Kristen pada waktu itu. Itu sebabnya Paulus berkata, sadarlah dan bertobatlah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang kita sebagai
anak Tuhan, kita juga merasa ragu tentang kematian, tentang kebangkitan, bahkan tentang kehidupan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terkadang kita juga sebagai orang Kristen merasa ragu akan kebangkitan Yesus. Terkadang kita juga merasa ragu akan ketuhanan Tuhan Yesus. Kita juga terkadang ragu akan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Itu sebabnya Paulus berkata, bertobatlah dan sadarlah, karena ada di antara kamu orang yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sadar dan bertobatlah. Jikalau hari-hari ini kita meragukan akan kebangkitan Yesus, jikalau hari-hari ini kita meragukan akan ketuhanan Tuhan Yesus karena pengaruh ajaran-ajaran luar, mari sadar dan bertobatlah. Minta ampun kepada Tuhan, bangunlah iman kita, keyakinan kita bahwa Yesus memang betul mati, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dan Dia naik ke surga, dan kelak kembali akan datang untuk menjemput kita, orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam Yesus ada hidup, di dalam Yesus ada kebangkitan. Itu sebabnya Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ada pengharapan. Sebab Yesus hidup, kita juga kelak akan hidup dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Tetap percaya kepada Yesus, tetap beriman kepada Yesus, bahwa Dia bangkit, hidup untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami tentang kebangkitan Yesus, agar kami percaya bahwa betul Engkau telah bangkit mengalahkan maut. Dan biarlah juga Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan tetap berpegang teguh pada Injil Yesus, tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit untuk kami semua. Agar ajar kami juga Tuhan untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang merusak iman kami. Ajar kami juga untuk kami menjauhi orang-orang yang mau mengganggu keyakinan kami, yang mau merusak pemahaman kami akan Tuhan. Dan biarlah juga kami sadar dan bertobat Tuhan, tetap percaya, tetap yakin bahwa Engkaulah Yesus Tuhan yang telah mati dan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kami percaya kelak Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Memberkati keluarga mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, memberkati iman mereka. Dan biarlah semakin hari, semakin mereka menikmati hidup di dalam anugerah dan perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.